Halo Sobat Santuy dimanapun kamu berada, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang mungkin sebagian dari Anda sudah mengetahuinya, yaitu film yang berjudul Alice in Borderland yang dirilis pada tahun 2020. Namun karena film ini masih amat sangat seru dan mampu membuat urat penasaran saya menjadi menggeliat, maka dari itu langsung saja siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Selamat menonton dan enjoy the time. Cerita akan diawali dengan ditunjukkan sosok pria pengangguran yang kegiatan sehari-harinya dihabiskan hanya untuk bermain game saja setiap saat. Dia bernama Arisu. Entah apa yang membuatnya menjadi seperti ini, yakni sama sekali tak mau berusaha sedikit pun untuk mencari pekerjaan, yang meskipun di zaman sekarang sudah dipermudah dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti Jobstreet, Kita Lulus, dan lain sebagainya. Tetapi karena Arisu pada dasarnya memang malas dan tak mau berusaha untuk mencari pekerjaan dan lebih suka bermain game saja, maka dirinya pun fix menjadi seorang pengangguran profesional kelas internasional. Namun ternyata di balik kemalasannya ini, si Arisu sebenarnya merupakan sosok yang sangat cerdas, dan hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya buku bacaan di kamarnya yang membahas tentang dunia pergeometrian. Melihat si kakak Arisu yang terus-terusan menjadi beban dan parasit di dalam keluarga ini, si adik pun mulai greget dengan sang kakak, sehingga dirinya pun melontarkan kata-kata yang tak mengenakan, sehingga membuat Arisu langsung mematikan PC-nya dan segera pergi untuk mencari pekerjaan. Bukannya mencari pekerjaan, Arisu justru menghubungi kedua temannya yaitu Chota dan Karube untuk mengajaknya meminum minuman haram, karena kedua temannya juga merasa bahwa hari ini merupakan hari yang cukup buruk. Mereka berdua pun menyetujui ajakan Arisu dan langsung COD-an di tengah kota. Usai curhat-curhatan bersama, Karube pun tiba-tiba menggendong Arisu yang bermaksud untuk menghiburnya, yang ketika Arisu mulai menikmatinya, secara tak sadar mereka bertiga pun sudah berada di tengah jalan hingga membuat jalanan macet, dan hal tersebut telah membuatnya menjadi bintang 1 sehingga Pak Polisi lalu lintas pun langsung mengejarnya. Mereka bertiga pun seketika masuk ke dalam sebuah gedung dan masuk ke dalam toilet gedung tersebut untuk menghindari kejaran Pak Polisi. Dan dari sinilah yang menjadi awal kehancuran mereka bertiga, yakni secara mendadak seluruh listrik di kota ini pun tiba-tiba mati. Dan tak hanya itu, ketika Arisu dan kawan-kawan mulai keluar dan memeriksa keadaan sekitar kota, tak ada satupun penduduk yang tersisa di sana selain mereka bertiga. Dan karena semua listrik mati, seluruh saluran internet pun juga ikut mati, sehingga mereka pun tak bisa mendapatkan satupun informasi dari internet tentang fenomena ini, apalagi menonton live streaming mandi lumpur. Entah ulah siapa dan bagaimana fenomena ini bisa terjadi, serta kenapa dan apa penyebabnya, semua ini pun masih menjadi misteri. Apakah ini merupakan Mugen Tsukuyomi yang diciptakan Madara, atau justru ini merupakan sebuah akhir dari dunia ini dan hanya tersisa mereka bertiga saja? Semua ini pun masih tidak diketahui terkecuali Bapak Sutradara. Hari pun mulai larut. Awalnya mereka bertiga pun mengira ini merupakan sebuah pelatihan evakuasi, atau mungkin semua ini semacam prank yang dilakukan para YouTuber. Tapi Karube pun membantahnya karena tak mungkin semua ini dilakukan dengan skala sebesar ini. Tak hanya itu, Arisu pun mulai mengambil sisi positifnya, yakni jika di dunia ini hanya ada kita bertiga, kita pun tak perlu repot-repot untuk bekerja, dan selain itu tak ada satupun manusia yang akan memarahi saya. Tetapi di tengah kegembiraan mereka, tiba-tiba ya, salah satu gedung di sana pun tiba-tiba menyala, yang menunjukkan bahwa akan ada sebuah game yang akan diselenggarakan di kota ini, dan mereka bertigalah yang menjadi pemainnya. Mereka bertiga pun seketika berlari untuk menghampirinya untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, gedung itu pun menunjukkan sebuah petunjuk kemana mereka bertiga harus berada, dan sesuai arahan mereka bertiga pun menemukan sebuah HP yang berfungsi sebagai petunjuk terkait permainan seperti apa yang harus dimainkan oleh mereka.
Di tengah kebingungan yang melanda, tiba-tiba muncul sosok wanita yang juga merupakan seorang pemain dalam game ini yang lebih senior. Dia pun memberitahu tentang aturan-aturan seperti apa yang harus ditaati, yakni ketika mereka sudah masuk ke dalam garis batas untuk mengikuti permainan, mereka tak akan pernah bisa kembali dan dipaksa harus terus ikut bermain, karena jika tidak dan memutuskan untuk kembali melewati garis batas, maka secara otomatis sebuah laser dari langit akan langsung menembaknya sampai tewas. Loh, gak bahaya ta? Ketika usai menjelaskan aturan ini, muncul satu lagi seorang perempuan yang tiba-tiba masuk dalam garis batas permainan, sehingga membuatnya harus ikut juga dalam permainan ini. Game pun akhirnya dimulai, di mana game ini bernama Hidup atau Mati, dan cluenya adalah keluar dari gedung ini. Di dalamnya pun juga ditunjukkan tingkat kesulitan, yakni 3 keriting. Entah sesulit apa 3 keriting ini, yang pasti mereka semua harus tetap mengikuti permainan ini. Permainan pun dimulai dengan diberikan batas waktu selama 2 menit. Mereka harus memilih salah satu dari kedua pintu yang masing-masing bertuliskan hidup atau mati, karena masih bingung dan masih mengira bahwa ini hanyalah sebuah acara berhadiah. Chota pun justru memvideonya. Mereka semua pun terlihat santai-santai saja menghadapi permainan ini, sementara si wanita ini terlihat panik sekali karena mungkin sudah tahu semenakutkan apa permainan ini. Dan ya, di tengah waktu yang sudah mulai habis, tiba-tiba muncul sebuah gas dari bawah yang ketika masih eyel-eyelan tentang pintu mana yang harus dibuka, wanita ini pun tiba-tiba berlari menuju pintu hidup dan si senior wanita ini pun langsung bergegas menuju pintu mati. Seketika Risu dan Karobe pun langsung mengikutinya, sementara Chota sendiri masih terlihat kowa-kowo karena tak mengira jika game ini ternyata sangat-sangat ayahap. Arisu pun seketika menarik Chota yang tanpa tahu jika ternyata asap itu akan memunculkan sebuah api yang siap membakarnya jika waktunya sudah habis. Di ruangan berikutnya, batas waktu yang diberikan sudah tidak 2 menit lagi, melainkan 1 menit 50 detik, sehingga mereka semakin panik dibuatnya. Perdebatan di antara mereka pun tak terelakkan lagi, di mana permainan ini memang terlihat harus menumbalkan salah satu pemain untuk memilih mana pintu yang paling benar. Di tengah pertikaian ini, Chota justru muntah di tempat akibat terkena mental dan terlalu takut dengan semua ini. Akhirnya Risu pun memutuskan untuk berkorban demi semuanya dengan membuka pintu mati. Aris, yametoke chouhatsu inonna. Sok-sokan rela berkorban, nyatanya Arisu pun tak sanggup untuk membuka pintu tersebut, sehingga Karobe pun langsung memutuskan untuk mengorbankan diri dengan membuka pintu hidup dengan syarat pintu berikutnya harus dibuka oleh si wanita senior. Beruntung Karobe berhasil memilih pintu yang benar, sehingga selanjutnya si wanita senior inilah yang harus membukanya. Karena tak tega melihat wanita itu, Karobe pun memiliki ide di mana dirinya teringat dengan kata-kata Arisu, yakni setiap game pasti ada solusinya, sehingga Karobe pun memaksa Arisu untuk memikirkan solusi atas permainan ini. Karena Arisu tak memiliki solusi, Karobe pun mulai menghina Arisu karena tak berguna, dan selain itu dia juga seorang pengangguran profesional tingkat internasional yang amat sangat berbeda dengannya yang merupakan sosok pekerja keras yang karismatik dan mempesona. Tak terima dengan ejekan Karobe, Arisu pun balik mengatainya bahwa Karobe adalah manusia yang tak memiliki otak, yang bisanya cuma memukuli orang saja. Karena emosi, seketika Karobe pun memukul Arisu sampai endelosor dan ngesot-ngesot. Akibat pukulan Karobe, otak Arisu pun seketika mulai bekerja dan secara tiba-tiba mengetahui pintu mana yang harus dibuka.
Waktu pun semakin berkurang, yakni menjadi 1 menit 30 detik. Namun karena Arisu sudah menemukan jawabannya, semua ini tak sulit baginya. Dengan cara mengira-ngira luas gedung ini, yakni mengukurnya dengan patokan mobil BMW di depan tadi yang panjangnya sekitar 5 meter, di mana luas gedung ini kira-kira adalah 4 kali dari mobil itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa luas gedung ini adalah sekitar 20 meter. Sehingga jika luasnya 20 meter, Arisu perlu mengukur berapa luas setiap ruangan ini supaya bisa mengetahui ada berapa ruangan yang ada di lantai ini. Karena mengetahui panjang kakinya sekitar 28 cm, Arisu pun mengukur ruangan ini dengan menggunakan kaki hingga ketemulah panjang ruangan ini, yakni sekitar 6 meter. Dan karena bentuk ruangan ini adalah persegi, maka jika dibagi dengan luas gedung ini, maka ketemulah 9 ruangan di lantai ini. Karena di game awal tadi wanita itu meninggal karena menuju ruangan tengah, maka Arisu pun berasumsi bahwa seluruh ruangan tengah adalah kematian. Maka dari itu jalur yang tepat adalah memutari setiap sisi gedung, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan modal otak pas-pasan seperti Anda tak akan mampu mencerna semua ini. Betul kan Ipin? Pintu demi pintu pun dilalui dengan sangat mudah berkat analisa yang dilakukan oleh Arisu. Namun permasalahan tak berhenti di sini, karena pintu selanjutnya Arisu tak menemukan pintu di depannya sesuai peta, dan hanya terdapat pintu kanan dan kiri, sehingga Arisu pun mulai ragu harus memilih yang mana. Karena sekilas pintu mati nampak menunjuk ke arah luar gedung, dan pintu hidup sendiri nampak kembali menuju ke dalam ruangan wanita yang mati tadi. Namun faktanya Arisu masih ingat betul bahwa tak ada celah sama sekali antar satu gedung dengan gedung lainnya alias dempet, sehingga tak mungkin jika pintu mati adalah jalan keluarnya. Sementara mereka bertiga pun tanpa ragu memilih jalur mati karena peta menunjukkan ke arah keluar gedung. Namun Arisu pun mencegah mereka dan berkata, "Loh, gak bahaya ta?" Waktu pun mulai menipis, yakni 30 detik lagi. Sementara Arisu sendiri justru menonton video Chota tadi, yang ketika melihat bahwa ruangan yang dimasuki wanita itu tak terdapat sebuah pintu di dalamnya, sehingga Arisu pun berkesimpulan bahwa sudah pasti terdapat sekat tembok yang memisahkan ruangan wanita itu dengan pintu keluar, sehingga pilihan yang tepat adalah pintu hidup. Karena tak sempat kaki Chota pun dilahap oleh api, sementara di pintu terakhir ini hanya diberi waktu 10 detik saja. Namun karena Arisu sudah mengetahui pintu mana yang paling benar, akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan game ini dengan selamat. Namun naasnya, keberhasilan ini agak sedikit tak mengenakan bagi Chota karena dirinya harus menerima luka bakar yang cukup parah pada kakinya. Karena berhasil menyelesaikan game ini, mereka semua pun diberi visa selama 3 hari, di mana visa ini semacam jeda istirahat untuk tidak memainkan game ini. Dan ya, jika visa tersebut sudah mulai habis dan pemain tak mau ikut untuk bermain game kembali, maka nasib para pemain akan sama seperti bapak ini. Tamat. Jika kalian masih sangat penasaran dengan game seperti apa yang akan dimainkan oleh Arisu dan kawan-kawan selanjutnya, maka nantikan episode selanjutnya, yakni episode 2. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi jika ada uploadan terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.